Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek. Kita buang ke Pulau Malaria, tapi kami kirimkan 100 paling brengsek ke Pulau Malaria. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. To President Widodo, I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun dan ekonom senior Rizal Ramli mengajukan judicial review agar Pilpres ke depan lebih berkualitas dan juga fair kompetisi. Menurut Refli, presidensial threshold akan menyebabkan potensi kepemimpinan hilang. Seandainya mereka sakit, kena malaria dan meninggal, yang melanggar hak asasi manusia bukan Rizal Ramli, tetapi nyamuk malaria. Mas Jokowi, makin lama Mas Jokowi di sana, beban rakyat biasa dan warisan buat siapapun nanti ini akan kompleks. Karena meninggalkan beban yang luar biasa. G20 tahun depan akan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger. Dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah, maka Indonesia punya kesempatan untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global. Kami ingin ubah, karena demokrasi kriminal itu hanya membawa kesejahteraan kepada sebagian kecil elit. Kita harus ubah ke demokrasi yang amanah, yang bekerja untuk rakyat, sehingga membawa kemakmuran buat semua. Kritik itu tidak asbun asal bunyi. Kritik itu tidak asbun asal bunyi. Jadi lebih baik mundur diri. Supaya baik-baik kok, kita akan terima kasih. Kayak gatal badannya kalau nggak sebut, kalau tidak intervensi pemerintah. Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet, karena terlalu lincah dalam bercakap, itu bisa menjadi masalah. Udahlah, West, seperti Nortolis ya. Mas Jokowi West. Enggak paten. Kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, freedom of speech zaman Jokowi ini sebenarnya mengalami sesuatu yang lebih konstruktif, lebih bagus. Kita bebas bicara dan lain sebagainya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ambang batas Presiden 20% menjadi salah satu dasar munculnya demokrasi cukong di Indonesia. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat tersebut, Rizal Ramli selaku pemohon prinsipal yang mengikuti persidangan secara virtual menjelaskan bahwa dirinya dan pemohon 2 hendak mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2024 mendatang. So, kalau calon presiden 20%, bupati kalau tidak salah 15%, 20% juga. Nah itu partai-partai minta upeti yang besar. Itulah yang merusak Indonesia, sehingga pemimpin itu nggak mungkin kalau nggak ada cukongnya. Kita ingin hapuskan jadi nol, sehingga siapapun putra-putri Indonesia yang terbaik bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Ditolak itu saya udah baca tuh putusan MK. Saya sebenarnya nggak bisa menerima argumentasi yang strong dari MK sebenarnya. Hanya bisa dikalahkan dengan uang. Bisa dikalahkan sama uang lebih banyak. Ini merupakan pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Karena undang-undang kita mengatakan siapapun boleh jadi presiden. Nah kalau orang utangnya banyak, itu kayak petinju, udah goyang. Kalau dulu itu kita mungkin kalau zamannya Pak Harto,
sedikit kita berbeda, itu tidak akan ada yang bersuara, tapi langsung dipenjara atau malah dibunuh. Regulasi penting, birokrat kita brengsek, yes. Kerjanya meres pengusaha, meres siapa aja, yes. Itu kita benahi. Dibandingkan data hasil survei periode pertama 5 tahun lalu, tingkat kepuasan masyarakat lebih tinggi. Meski demikian, sejumlah persoalan yang masih menjadi sorotan terhadap pemerintahan kedua Jokowi, yakni tetap masalah ekonomi. Angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua, ya, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan COVID-19 ini, ya, dan kesehatan atau penurunan kasus hariannya, itu dalam kasus hukum. Saya kira yang tahu saya, tahulah Rizal Ramli ini problem solver, tentang mecahin masalah, saya pasti dikasih assignment tambahan. Tapi biasanya kalau udah beres, kita ditendang gitu aja. Pengkritik itu berangkat dari sebuah kebencian. Itu masalah yang paling mendasar. Mengeluarkan statement-statement kebencian kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo. Jadi, mereka mengerti bahaya dari kapitalisme ugal-ugalan. Jadi bagaimana dia menggunakan ilmunya untuk bisa mencaci maki dan menghujat orang? Mohon maaf, jarang menteri yang kinerjanya sehebat kami. Kalau poin ini harus dibawa-bawa terkait dengan intervensi pemerintah atau intervensi istana dan presiden, saya kira sesuatu yang jauh dari sebuah kenyataan. Itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik gitu. Pada tahun 2009 di approach sama beberapa partai, Pak Ramli itu kami dukung untuk calon presiden. Tapi mereka minta kita perlu dana buat macam-macam, sehingga yang terjadi adalah begitu mereka terpilih, mereka lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat dan kepada bangsa atau konstituennya, malah sibuk mengabdi kepada bandar-bandar yang membiayainya. Hari pertama kami jadi presiden, saya akan tangkap 100 orang paling brengsek. Kita buang ke Pulau Malaria, tapi kami kirimkan 100 paling brengsek ke Pulau Malaria. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, karena kinerjanya payah banget. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau kebencianmu terhadap satu institusi dan lembaga, nilai-nilai kebenaran itu tidak memberikan cahaya di dalam kalbu dan otakmu. To President Widodo, I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership, Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022 dengan tema Recover Together, Recover Stronger. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun dan ekonom senior Rizal Ramli mengajukan judicial review agar Pilpres ke depan lebih berkualitas dan juga fair kompetisi. Menurut Refli, presidensial threshold akan menyebabkan potensi kepemimpinan hilang.